Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda semua? Semoga semua dalam keadaan baik dan sehat ya. Amin. Ya, bertemu dengan saya Ibu Irma Khairani Sambas dalam pembelajaran seni budaya. Kali ini kita akan belajar tentang seni musik. Nah, apa itu seni budaya? Menurut Hari Sulastianto, seni budaya merupakan sebuah keahlian dalam aktivitas mengekspresikan ide-ide dan pemikiran estetika. Jadi Ananda yang memiliki sebuah keahlian dalam aktivitas dan menjadikan itu ekspresi ide dan pemikiran estetika, maka Ananda memiliki seni budaya. Nah, seni budaya sendiri terdiri dari seni teater, seni rupa, seni musik, dan seni tari. Hari ini kita akan belajar tentang seni musik ya. Seni musik pada dasarnya bersumber dari alam. Apa yang ada di alam semesta itu merupakan musik yang lahir dari alam. Sumbangsi terbesarnya adalah ritmik. Apa itu ritmik? Nah, itu termasuk ritmik. Nah, menurut KBBI, musik adalah ilmu atau seni menyusun nada atau suara dalam urutan, kombinasi, hubungan temporal untuk menghasilkan sebuah komposisi yang memiliki kesatuan dan kesinambungan. Kata musik sendiri berasal dari bahasa Yunani yaitu musikus, melambangkan dewa keindahan yang menguasai bidang seni dan keilmuan. Lanjut ya. Nih. Apa itu musik? Sebagian Ananda pasti setiap hari mendengar musik, baik itu di rumah, baik itu di YouTube, baik itu di TikTok, baik itu di Instagram, dan semua media sosial sekarang banyak sekali musiknya. Musik itu merupakan seni perwujudan dari bentuk ekspresi manusia yang abstrak. Ya, keabstrakan bunyi itu mampu menembus perasaan manusia yang paling dalam. Nih. Dan Anda tak akan dapat menjelaskan bagaimana perasaan saat mendengarkan musik, karena pengalaman musik setiap orang itu berbeda-beda. Seperti itu. Lanjut, unsur musik. Unsur-unsur musik terdiri dari bunyi, ritmik, harmoni, bentuk, dan ekspresi. Apa itu bunyi? Bunyi itu adalah benda yang bergetar. Setiap benda yang bergetar, yang memiliki bunyi, pasti bisa menjadi sebuah musik. Tetapi bunyi itu harus dikolaborasikan dengan ritmik, harmoni, bentuk, dan ekspresi. Bunyi sendiri terdiri dari melodi, nada, frekuensi. Ada juga bunyi yang non-melodi dan menghasilkan timbre. Nanti kita belajar setelah ini ya. Ritmik terdiri dari tekstur dan bentuk not. Harmoni terdiri dari chord dan menjadi sebuah aransemen. Nah, yang keempat, bentuk lagu terdiri dari tema musikal dan menjadi sebuah lagu. Yang terakhir adalah ekspresi. Ekspresi terdiri dari interpretasi, dinamika, tempo, dan lain-lain. Ya. Yang pertama adalah sound of music atau disebut dengan bunyi. Apakah itu bunyi? Apakah itu bunyi? Bunyi adalah bergetarnya medium udara dari getaran yang dihasilkan oleh benda yang digetarkan. Misalnya, atau tepuk tangan. Itu sudah musik? Ya belum. Itu masih bunyi yang belum memiliki timbre. Nah, ketika nanti bunyi itu memiliki melodi, memiliki harmoni, maka itu yang disebut dengan musik. Seperti itu. Seringkali kita ketika mendengar bunyi, semakin kuat yang kita dengar, semakin memberikan pengaruh terhadap respon fisik dan psikis kita. Jadi ketika dia sangat berisik misalnya bunyi itu akan mengganggu indera pendengaran kita. Tapi ketika sangat merdu, ada orang bernyanyi, kita langsung senang. Nah, itulah respon ritmik kita mulai diasah. Ya, setelah bunyi ada yang namanya timbre. Timbre itu apa? Warna suara. Timbre adalah warna suara yang ditentukan oleh perbedaan produk bunyi. Setelah tadi bunyi, lalu ada timbre. Timbre itu warna dari bunyi-bunyian.
Contohnya seperti ini ya, ketika saya memiliki timbre suara saya dan saya memiliki timbre suara gitar saya, ketika kita berkolaborasi dalam alunan nada, maka kita sudah menjadi sebuah lagu. Contohnya seperti lagu berikut ini ya. Indonesia tanah air beta pusaka abadi nan jaya. Ya, ketika suara gitar saya membentuk chord dan suara saya membentuk melodi-melodi, maka kita sudah menemukan timbre yang berbeda dan disatukan menjadi satu. Itu. Selanjutnya setelah timbre ada frekuensi. Frekuensi ini banyaknya getaran pada bunyi yang telah dihasilkan oleh musik itu. Frekuensi terdiri dari 3 poin. Yang pertama frekuensi tinggi, frekuensi menengah, dan frekuensi rendah. Frekuensi tinggi akan membuat kita semangat dan tajam dalam melodi-melodinya. Frekuensi menengah membuat kita lebih tenang dan stabil. Frekuensi rendah membuat kita lebih berat, gelisah, bahasa-bahasa yang digunakannya juga berat dan gelisah. Pengaruh frekuensi ketika mendengarkan musik. Saya akan mencoba beberapa contoh dari frekuensi ya untuk Ananda. Frekuensi rendah, berat dan gelisah, sebuah lagu dari Maudy Ayunda. Maudy Ayunda mencontohkan bahwa timbre, berat dan gelisah pada dirinya dan lagu yang dibawakannya itu benar-benar membuat frekuensinya menjadi rendah. Perahu kertasku kan melaju, membawa surat cinta bagimu. Potongan lagu tersebut adalah frekuensi yang rendah. Kenapa? Karena liriknya membawa surat cinta darimu itu sungguh sangat menyedihkan. Seperti itu ya. Kalau frekuensi menengah bagaimana? Kita lebih tenang, stabil, damai. Nah, seperti lagu-lagu perjuangan yang ada di sekitar kita. Seperti lagu pertama yang saya bawakan tadi. Indonesia sejak dulu kala selalu dipuja-puja bangsa. Nah, potongan lagu yang kedua itu menunjukkan bahwa frekuensi menengah pada lagu Indonesia Pusaka itu benar-benar tenang dan stabil. Nah, dan yang terakhir ada frekuensi tinggi, semangat tajam, semangat dan membara. Seperti lagu-lagu rock, seperti lagu-lagu yang Ananda sukai, yang sering Ananda dengar. Mungkin ya, atau seperti lagu 17 Agustus. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Nah, potongan lagu ketiga itu merupakan frekuensi yang tinggi. Kenapa? Karena ketika kita mendengarkan lirik lagunya, kita langsung semangat yang membara dan nada-nadanya itu tajam, gitu ya. Oke, dilanjutkan lagi ke slide berikutnya. Sifat dari bunyi. Nah, ketika sudah menjadi musik atau lagu, akan ada 3 jenis sifat bunyi. Yang pertama akustik. Suara yang menempati ruang kepada kualitas sumber suara dan ruang. Ini tanpa elektrik ya. Jadi seperti saya dan gitar yang sedang bermain ini namanya akustik. Oke. Dan yang kedua adalah elektrik atau analog. Suara yang telah dibantu dengan peralatan amplification. Kalau bahasa anak muda sekarang amplifier. Untuk memperbaiki kekuatan bunyi. Seperti itu. Nah, yang terakhir ada penyajian musik digital. Suara yang dengan kualitas dibantu dengan komputer, berformat digital, sifatnya bersih dari noise, tetapi memang dia sangat kaku karena sudah pasti hasilnya seperti itu, ya. Dengan kemampuan digital, bunyi juga dapat menduplikasi suara kita. Gitu. Selanjutnya, Ananda, 3 langkah dan jenis penyajian karya musik. Nah, penyajian karya seni musik pada umumnya akan melalui tahapan penciptaan, penulisan partitur, latihan, dan penyajian konser. Ya. Tentunya banyak hal yang harus Ananda perhatikan, diantaranya menguasai teori dasar musik, notasi musik,
teknik vokal dan instrumen. Nih. Untuk jenis karya biasanya itu ada jenis vokal seperti solo, duet, atau trio, atau vokal grup, atau paduan suara. Itu biasanya memaknakannya dengan kedamaian, keagungan, kemegahan, seperti itu ya Ananda. Nah kalau yang instrumental seperti apa? Seperti solo, duet, trio, ya, orkestra, dan band tentunya yang melambangkan kebersamaan dan harmonisasi bunyi. Dan yang terakhir campuran, ada band, orkestra, dan ensemble melambangkan kebersamaan dan harmonisasi bunyi. Oke, baik ya Ananda, itu saja materi untuk hari ini tentang unsur-unsur musik dan penyajian musik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.